Shalom. Perenungan kita hari ini akan kita baca dari Amos pasal 2 ayat 6 sampai 16. Namun saya yang membaca di Amos pasal 2 ayat 12, demikian dituliskannya. Tetapi kamu memberi para nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, janganlah bernubuat. Amin. Demikianlah pembacaan ayat firman Tuhan hari ini. Para sahabat inspirasi, kalau kita merenungkan akan kehidupan kita sehari-hari, satu hal yang tidak pernah dilupakan saat hendak meninggalkan rumah adalah kita pasti akan selalu memastikan untuk menutup pintu dan bahkan melihat sudahkah terkunci pintu itu. Begitu pula sebelum kita tidur. Secara otomatis kalau malam hari yang kita lakukan adalah kita juga akan melihat rasa aman yang terjadi di malam hari dengan menutup semua pintu dan menguncinya. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan akan kehidupan kita. Jika tidak, ada kemungkinan akan ada pencuri masuk dengan leluasa ke dalam rumah kita dan mungkin mengambil barang-barang berharga yang kita miliki atau mungkin akan mencelakakan kita. Para sahabat inspirasi, gambaran pintu yang terkunci ini mengibaratkan akan ketidaktaatan kita kepada Tuhan yang dapat mengakibatkan masuknya musuh atau si jahat dalam kehidupan kita. Inilah yang terjadi pada Israel di zaman Nabi Amos yang kita baca dari kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai 16 ini. Israel banyak melakukan kejahatan. Di antaranya adalah ketidakadilan para elit terhadap orang-orang lemah. Ketiadaan kesadaran sebagai pelayan Tuhan, pembiaran terhadap pencabulan yang bahkan sampai merasuki di dalam upacara keagamaan, penyembahan terhadap kekuatan alam, hingga puncaknya adalah kebebalan rohani, yaitu ketiadaan keinginan untuk mendengar akan firman Tuhan. Mereka justru malah membungkam, melarang para nabi supaya tidak bernubuat. Bangsa Israel bahkan juga melecehkan para nazir Tuhan dengan menyuruh mereka untuk minum anggur, di mana minum anggur ini menjadi pantangan dari para nazir. Para sahabat inspirasi, kalau kita merenungkan dari peristiwa pada masa Amos ini dan kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini adalah dunia boleh jadi semakin kejam. Kehidupan boleh berjalan dalam ketidakadilan. Kondisi masyarakat mungkin saja semakin hari semakin anarkis dan bahkan bebal. Berbagai macam godaan bahkan tidak pernah berhenti menyerang dan bahkan ingin menghancurkan yang terjadi di sekitar kita. Namun bukan berarti kita boleh mengikuti arus berlaku jahat dengan alasan beratnya tantangan zaman ini. Justru di tengah kondisi dunia yang seperti inilah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup, merupakan kesempatan kita untuk semakin giat bekerja. Kemudian juga menghadirkan kerajaan Allah dengan gigih menegakkan kebenaran dan kekudusan hidup. Nah, para sahabat inspirasi, mari kita pastikan di saat-saat dunia seperti ini, sejauh mana ketaatan kita yang ada di dalam hati kita dan
Mari kita kunci rapat-rapat supaya jangan ada celah terbuka bagi masuknya si jahat dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi berkat bagi sekitar kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya perenungan hari ini memberkati setiap kita semuanya. Mari kita akan berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkaulah pribadi yang hidup, yang selalu mengerti akan pergumulan kami. Sekitar kami kadang membuat kami kecewa, mungkin malah menakutkan kami ya Tuhan. Tetapi yang kami percaya adalah Engkaulah ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami, kebenaran hidup kami, sehingga kami ingin taat sesungguhnya dan menutup celah-celah dosa yang membuat kami jatuh dalam pencobaan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami semua para sahabat inspirasi, kiranya sepanjang hari ini memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati para sahabat inspirasi. Jadikan ku berkat